Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a dinahu wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen yang mengampu mata kuliah manajemen kelas, singkatnya teman-teman yang menyimak, mencerna, mendapat pengetahuan baru dari apa yang ingin kami bahas, apa yang ingin kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Baiklah, saya atas nama Busrogoli, mahasiswa semester 2 jurusan Pendidikan Bahasa Arab, nomor induk mahasiswa 210-249 dari kelompok 4, ingin mempresentasikan tugas membuat karya ilmiah yang berjudul manajemen kelas. Baiklah, kita langsung ke materi berbicara perihal manajemen. Manajemen kelas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengajar untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam kelas. Jadi upaya kiat-kiat yang dilakukan oleh guru, pengajar dalam menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang tenang, sehingga konsentrasi daripada pelajar dalam mencerna materi-materi yang disampaikan itu terfokuskan. Dengan kata lain, manajemen merupakan upaya mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Pengaturan segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak lepas dari yang namanya pengaturan, tidak lepas dari yang namanya sistem, tidak lepas dari yang namanya tata tertib, tata ruang, tata kelola, itu tidak lepas. Hatta hal yang sepele pun itu memiliki porsi, poksi, dan oposisinya masing-masing. Tidak ada yang tidak memiliki aturan, tidak ada yang dilakukan secara gamblang begitu saja. Jadi manajemen itu secara tidak langsung sudah kita aplikasikan dalam kehidupan, meskipun kadang kita tidak paham apa itu manajemen. Bahasa gamblangnya, manajemen menurut bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang berarti ketatalaksanaan, tatanan, pengelolaan, dan tata pimpinan. Itu menurut bahasa, berasal dari bahasa Inggris yang berbunyi manajemen tulisannya. Kemampuan speaking saya tidak terlalu bagus, jadi saya baca kayak gitu sudah. Yang berarti ketatalaksanaan, pengelolaan. Bahasa yang paling sering kita dengar itu adalah pengelolaan. Bagaimana kita mengelola segala sesuatu yang kita alami. Apapun itu tidak lepas dari yang namanya manajemen. Nah, terlebih lagi manajemen kelas. Dalam proses belajar mengajar, seorang guru itu dituntut untuk kreatif, dituntut untuk aktif, dituntut untuk bisa menciptakan suasana kelas yang kondusif. Di sini yang berfungsi manajemen secara makna yang berarti pengelolaan. Bagaimana kita mengelola, bagaimana seorang pengajar mengelola, kemudian menata ruang sehingga para pelajar itu merasa tenang, santai, damai dalam mencerna pembelajaran. Karena demikianlah ilmu itu akan sampai tergantung bagaimana kita menerimanya. Ketika kita menerima ilmu dalam keadaan tegang, maka tegang pula ilmu itu akan masuk. Jadi ilmu itu dapat digunakan ya ketika kita tegang juga, kayak gitu. Ketika kita menerima ilmu dalam keadaan takut, ya ilmu itu juga akan takut memasuki kita. Kita paham karena unsur paksaan, bukan karena kesukarelaan di sana. Di sinilah
fungsi daripada seorang guru itu harus lebih paham, harus kreatif dalam mengelola kelas, harus paham bagaimana ilmu-ilmu manajemen kelas tersebut. Lalu kemudian berbicara menurut istilah atau terminologi, manajemen didefinisikan sebagai suatu proses berkelanjutan atau kontinu. Proses yang berkelanjutan. Jadi upaya pengelolaan kelas itu bukan 1-2 hari, bukan bukan 1-2 jam pelajaran, tidak, tapi setiap kali ada pembelajaran yang menggunakan objek kelas, maka manajemen di sana itu tetap berlaku adanya. Oke. Manajemen kelas berarti sesuatu proses yang berkelanjutan atau kontinu yang didasari keahlian dan keterampilan khusus yang dimiliki. Jadi di sini para guru itu juga kreatif, aktif dalam dalam mengaplikasikan keahliannya, menata dan mengatur bagaimana agar proses pembelajaran itu maksimal, kondusif, efektif dan efisien. Oke. Manajemen kelas berasal dari 2 kata. Kita masuk ke materi manajemen kelas. Manajemen kelas berasal dari 2 kata. Pertama, manajemen yang artinya pengelolaan, kemudian kelas yang artinya kelas, suatu ruangan persegi 4 yang disekat yang memiliki sekat dan merupakan objek untuk pembelajaran, itu kelas. Jadi tapi setelah kita baca dari berbagai referensi yang kami kumpulkan, itu perspektif atau cara pandang, pendapat, statement tentang kelas itu berbagai macam. Namun di sini kami akan menyampaikan sesuai dengan bagaimana peraturan atau bagaimana sistem dalam mempresentasikan suatu materi. Baiklah, di sini menurut Opianti berpendapat bahwa manajemen kelas merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan potensi kelas. Jadi manajemen kelas menurut Opianti itu berupaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh warga kelas tentunya. Nggak mungkin kelas itu punya potensi untuk menari, tidak. Ruangan kelas yang dikelola rapi, yang ditata bagus, baik, itu juga berperan penting, merupakan indikator inti bagi warga kelas atau pelajar dalam memupuk, mengembang luaskan potensi-potensi yang ia miliki. Kelas harus memfasilitasi segala bentuk potensi yang dimiliki oleh siswanya. Ada siswa yang pandai melukis, kelas harus punya papan lukis. Itu kiat-kiat guru dalam manajemen kelas tersebut. Bukan hanya kelas itu tidak sebatas bangku, meja dan sebagainya, tidak. Tapi makna luas kelas itu bagaimana segala bentuk aktivitas dan segala bentuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa itu difasilitasi oleh kelas. Dan ini merupakan tugas inti, dan guru pun dituntut agar lebih aktif, kreatif dalam pengelolaan kelas tersebut. Oke, berlanjut ke tujuan. Apa sih tujuan? Tujuan itu kayak gimana ya? Sebab, akibat, itu usaha, hasil, itu tujuan, sesuatu yang menjadi tolok ukur, target, kayak gitu dalam hal yang sedang kita perjuangkan. Tapi di sini tujuan manajemen kelas bertujuan untuk mengelola. Nah, apa tujuan adanya manajemen kelas? Pertama, untuk mengelola. Kedua, menata, mengkoordinir kelas.
Di mana yang berperan penting dalam pengelolaan, pengkoordiniran, penata ruang kelas adalah guru atau wali kelas. Karena kelas merupakan objek atau tempat yang digunakan oleh guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ya, seperti di negara kita di Indonesia, akhir-akhir ini memang kita melihat memantau informasi yang sedang berjalan di media. Ada istilahnya kampus merdeka dan sebagainya, mahasiswa atau siswa lebih aktif, sekolah merdeka dan sebagainya. Itu media pembelajarannya langsung kepada alam, langsung bagaimana menata dan memupuk potensi yang dimiliki oleh siswanya. Jadi tidak selamanya tentang kelas, tapi tidak menutup kemungkinan kelas karena gedungnya sudah mentereng, apakah mungkin untuk ditinggalkan begitu saja? Pasti juga menggunakan media kelas. Nah, di sini tujuan pengelolaan kelas tersebut seperti yang saya ungkapkan tadi, di mana kelas merupakan objek yang digunakan oleh guru dan siswa dalam menimba ilmu, dan keberadaannya itu sangatlah penting. Ketika kita harus menciptakan suasana ruangan itu tenang, kondusif, sehingga mahasiswa atau siswa mencerna pelajaran dengan baik pula. Jadi keterkaitan antara guru dan murid, guru nyaman dalam mengajarkan, siswa pun nyaman dalam menerima ilmu yang diajarkan, kayak gitu. Oke. Selanjutnya implementasi manajemen kelas. Implementasi dalam proses pengimplementasian dari manajemen kelas secara efektif dan efisien, guru harus memiliki kemampuan dan cara pandang yang luas tentang sistem dari manajemen kelas. Guru juga dituntut untuk melaksanakan fungsinya. Gimana ya? Gini, implementasi itu pergerakan kita, itu buah dari manajemen kelas. Bagaimana wujud implementasi dari manajemen kelas tersebut? Guru itu harus berusaha melakukannya dengan efektif, efisien. Kemudian guru juga dituntut harus memiliki kemampuan, cara pandang yang luas, dan harus terjalin komunikasi antara guru dan siswa itu baik. Dan kalau bisa sesekali guru dan murid itu harus ada sesi tanya jawab, sesi keluh kesah, meminta masukan bagaimana siswa nyaman belajar di kelas, meminta masukan bagaimana agar siswa betah dalam mengikuti pembelajaran. Itu juga harus diadakan, kayak gitu. Jadi guru harus melaksanakan fungsinya. Guru seorang pengajar, seorang pendidik, dikuku dan ditiru, kayak gitu. Itu implementasi dari manajemen kelas. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Sekian dari saya. Semoga ada manfaat yang dapat diambil dari apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pemateri yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya Vina Ariksa sebagai pemateri kedua dari kelompok 4 dengan anggota Busyara Gali. Di sini saya akan melanjutkan daripada pemateri yang pertama tadi, yaitu adapun tahap-tahap pengelolaan dan pelaksanaan proses pembelajaran kelas di antaranya. Nah, di sini pengelolaan dan pelaksanaan proses pembelajaran kelas itu sangat perlu, karena itu merupakan yang pertama adalah perencanaan daripada kelas itu. Yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, di sini pengorganisasian adalah sangat perlu bagi peninjauan kelas atau tahap-tahap pengelolaan dan pelaksanaan daripada proses kelas itu. Yang ketiga adalah pengarahan
Pengarahan merupakan suatu hal yang sangat perlu bagi seorang guru kepada siswanya, seperti seorang dosen kepada mahasiswanya. Yang keempat adalah pengawasan. Pengawasan merupakan adalah sangat juga perlu bagi kita, yaitu apabila mahasiswa melakukan suatu hal yang aneh, sehingga pengawasan daripada dosen itu sangatlah perlu. Baiklah, selanjutnya yaitu masalah pendekatan dalam pengelolaan kelas. Di sini, pendekatan dalam pengelolaan kelas adalah tugas daripada seorang dosen. Seorang dosen dan seorang siswa masing-masing memiliki peran di dalam pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, pendekatan perubahan perilaku. Nah, di sini pendekatan dalam perubahan perilaku sangat diperlukan bagi mahasiswa, karena pendekatan dalam perubahan perilaku dapat mencerminkan daripada fakultas. Yang kedua adalah pendekatan iklim sosioemosional. Nah, di sini pendekatan iklim. Yang ketiga adalah pendekatan proses kelompok. Nah, di sini yang dimaksud dengan pendekatan proses kelompok adalah yang dimana pendekatan dalam proses kelompok itu adalah perlu bagi kita yang mahasiswa apabila menjalankan daripada suatu makalah atau tugas kelas, perlu adanya pendekatan daripada proses kelompok tersebut. Baiklah, yang selanjutnya adalah masalah prinsip-prinsip daripada manajemen kelas. Perlu sekali ditetapkan atau diterapkan daripada prinsip-prinsip manajemen kelas, karena suatu kelas itu akan tumbuh menjadi suatu hal yang baik karena adanya prinsip manajemen kelas yang diterapkan oleh mahasiswa itu sendiri. Prinsip-prinsip kelas yaitu pelajaran yang baik harus disertai dengan pengelolaan yang baik pula, karena suatu pelajaran yang baik itu perlu disertai dengan pengelolaan daripada mahasiswa tersebut dan pengelolaan daripada dosen atau seorang pembimbing tersebut. Kemudian yang harus dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengajar. Prinsip-prinsip pengajar, terus adanya pertimbangan dari segi strategi pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar proses pembelajaran tersistemati. Nah, di sini prinsip-prinsip manajemen kelas perlu dirancang karena agar berupa daripada proses pembelajaran itu menjadi lancar. Kemudian yang selanjutnya tentang prosedur pengelolaan kelas. Di sini prosedur pengelolaan kelas perlu diterapkan karena prosedur dimensi pencegahan. Kemudian bagian yang pertama adalah peningkatan kesadaran diri sebagai guru. Di sini sebagai seorang pembimbing perlu adanya kesadaran diri karena setiap pembimbing akan ditiru oleh mahasiswa. Yang kedua adalah peningkatan kesadaran pada siswa. Nah, di sini perlu sekali untuk peningkatan kesadaran pada siswa, termasuk saya diri pribadi dan teman sekelompok saya tadi. Perlu adanya kesadaran diri terhadap pengumpulan tugas seperti yang kami jalankan sekarang. Yang ketiga adalah sikap jujur dan tulus. Nah, di sini antara sikap jujur dan tulus juga perlu karena antara sikap jujur dan tulus itu berdampingan atau bersatu. Yang keempat adalah mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan kelas. Di sini perlu kita mengenal atau menemukan alternatif pengelolaan kelas agar kelas itu menjadi maju dan seperti sekarang kelas ini menjadi lebih luas. Yang kelima adalah menciptakan kontrak sosial. Nah, di sini antara siswa dan seorang guru harus menciptakan daripada kontrak sosial tersebut agar daripada kontrak sosial itu menjadi maju. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah upaya dalam pengelolaan kelas. Nah, di sini seorang mahasiswa dan guru harus memiliki upaya dalam pengelolaan kelas karena mereka harus menjadikan satu dan menjadikan bangun. Karena kita sebagai seorang siswa adalah sebagai penerus daripada bangsa.
Kemudian upaya dalam pengolahan kelas itu yang pertama adalah bagiannya peningkatan kesadaran diri sebagai seorang guru. Nah, di sini udah saya bahas tadi tentang kesadaran diri sebagai seorang guru. Yang kedua adalah mengkondisikan siswa untuk siap belajar di kelas. Nah, di sini seperti yang sekarang dalam tahap online, perlu kita mengkondisikan diri kita sebagai seorang siswa untuk siap belajar di kelas. Apapun itu, apapun materi yang disampaikan, kita harus siap daripada mengkondisikan siswa untuk siap belajar di kelas. Yang ketiga adalah pemberian stimulus supaya aktif di kelas. Nah, di sini juga perlu tentang pemberian stimulus supaya kelas aktif di kelas. Yang keempat adalah pengaturan tempat duduk. Nah, di sini perlu juga demi kenyamanan pengaturan tempat duduk. Yang kelima adalah metode pembelajaran. Di setiap mahasiswa memiliki daripada metode-metode pembelajaran agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar sehingga siswa memiliki kenyamanan dan dosen juga memiliki kenyamanan. Yang keenam adalah penggunaan media. Penggunaan media seperti alat laptop, HP, dan lain sebagainya. Seperti kelas online sekarang menggunakan alat media yang semua aplikasi bisa diunduh. Yang ketujuh adalah pola interaksi. Nah, di sini pola interaksi, komunikasi bagi antara seorang siswa terhadap guru itu perlu karena sebuah pelajaran itu akan nyaman, nyambung apabila pola interaksi antara siswa dan guru itu lancar. Baiklah, saya akan menyimpulkan daripada makalah yang kami bahas, yaitu tentang pengelolaan kelas. Seorang guru atau wali kelas harus lebih aktif dalam hal tersebut karena bagaimanapun seorang guru atau orang yang membimbing itu adalah orang yang kita tiru. Kemudian guru harus berusaha semaksimal mungkin dalam menata kelola kelas agar para siswa nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Karena seorang murid atau siswa itu akan nyaman apabila di dalam kelas itu baik. Begitu juga dengan guru, begitu juga dengan siswa harus sadar diri terhadap apa yang dia lakukan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.